Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Jornela. Saya sebagai anggota kelompok 2. Di sini kelompok kami itu akan mempresentasikan PT Mayora Indah Tbk. Nah, sebelum kita masuk ke materi, adapun agenda presentasi kelompok kami itu, yang pertama itu di sini kami akan membahas 5 bagian utama. Nah, yang pertama itu dimulai dari rasio profitabilitas, lalu analisis DEU PON, untuk dekomposisinya itu RO dan ROE. Nah, kemudian itu ada EVA yang mengukur nilai ekonomi tercipta, dilanjutkan dengan REVA, FVA, dan MVA. Dan yang terakhir itu KEMEL sebagai penilaian kesehatan perusahaan secara menyeluruh. Nah, baik teman-teman, pada slide ketiga itu kami itu membahas rasio profitabilitas, dari mana slide ini itu dari data 2022 sampai 2024 itu terlihat jelas bahwa pada slide bahwa tahun 2023 itu adalah tahun terbaik Mayora, yang mencapai NPM-nya itu naik dari 0,06 menjadi 0,10. artinya setiap 100 penjualan menghasilkan itu laba bersih dari 10 ROI mencapai 0,13 dan ROE itu mencapai 0,20. Nah, keduanya itu tertinggi selama 3 tahun. EPS pun terus tumbuh dari 2.172 menjadi 3.571 di 2024. Nah, kenaikan ini menunjukkan bahwa nilai per lembar saham itu terus meningkat bagi investor. Nah, yang selanjutnya itu ada di slide 4. Di sini kami membahas tentang tren profitabilitas, di mana poin ini itu menegaskan bahwa di 2023 itu adalah tahun puncak kinerjanya Mayora. Nah, grafik kiri itu memperlihatkan NPM, ROI, dan ROE itu kompak naik di 2023, lalu sedikit turun di 2024, tapi tetap di atas level 2022, sehingga ini menunjukkan bahwa koreksinya itu wajar, bukan penurunan struktural. Namun pada grafikannya itu menunjukkan EPS itu yang justru terus naik 3 tahun berturut-turut. Nah, lonjakan di 2023 ini dipicu efisiensi operasional dan normalisasi harga. Nah, itu di slide 5. Di sini membahas bahwa profit margin dan profit margin versus HPP atau sering disebut dengan harga pokok penjualan. Nah, itu bukan bahwa margin itu mengapa bisa turun. Nah, di sini bahas bahwa struktur biaya Mayora didominasi oleh HPP yang sebesar dari 73 hingga mencapai 76% dari penjualannya. Nah, di 2003 itu HPP turun 750 miliar, sehingga laba kotor naik di 23%. Nah, di 2024 ini HPP itu naik di sekitar 4,69 triliun tahun, sehingga profit margin sedikit meski jualan tumbuh sekitar 14,6% menjadi 36,7 triliun. Nah, baik ekspektasi Mayora itu memang menekan efisiensi peran, tapi struktur biaya Mayora itu sangat bergantung pada HPP. Fluktuasi baku menjadi faktor penentu utama profitabilitas. Baik teman-teman, sedikit materi yang telah saya sampaikan
Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya oleh teman kelompok saya selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Anis. Saya dari kelompok 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk adalah salah satu perusahaan lokal termuka di Indonesia yang bergerak di bidang industri FMCG, fast moving consumer goods, secara spesifik pada pengolahan makanan dan minuman olahan. Didirikan pada tanggal 17 Februari 1977. Mayora awalnya memulai bisnisnya dengan memproduksi bisnis legendaris Roma Kelapa yang sangat laku di pasaran. Seiring waktu, perusahaan ini berkembang pesat hingga menjadi salah satu produsen makanan terbesar di Indonesia. Bahkan produk-produknya telah diekspor berbagai belahan dunia. Di sini saya akan memaparkan sedikit analisis DU point, economic value added, dan REVA dan FVA. Nah, di mana analisis DU point ini membedah dari mana ROE dan ROI berasal secara lebih mendalam. ROE dihasilkan dari 3 komponen: profit margin, asset turnover, dan financial leverage. Yang menarik, asset turnover terus menurun 1,38 kali, menurun menjadi 1,21 kali karena Mayora aktif menambah aset ekspansi. Namun penurunan ini berhasil dikompensasi oleh kenaikan profit margin di tahun 2024. Financial leverage kembali naik ke 1,74 kali yang turut menjaga ROE tetap kompetitif di angka 0,19. Kesimpulannya, ekspansi aset Mayora memang menekan efisiensi perputaran, tapi profitabilitas yang lebih tinggi menutup kekurangan tersebut. Adapun yang kedua yaitu Economic Value Added, EVA. EVA mengukur apakah perusahaan benar-benar menciptakan nilai di atas pasar modal yang dikeluarkan. Hasilnya sangat positif. EVA Mayora positif di seluruh periode. Pada tahun 2022, PT Mayora ini menghasilkan 218 M, melonjak ke 1363 T pada tahun 2023. Lalu 2024 PT Mayora menciptakan 1017 T pada tahun 2024. Lonjakan besar ini di tahun 2023 didorong oleh nobat laba operasi setelah pajak yang tinggi, sementara WACC berasal biaya modal rata-rata tertimbang stabil di 8,55%. Artinya Mayora tidak hanya menghasilkan laba akuntansi tetapi juga menciptakan nilai nyata bagi pemegang saham, melebihi ekspektasi imbal hasil yang semestinya. Yang terakhir yaitu REVA dan FVA. Revinet EVA menggunakan nilai pasar perusahaan, bukan nilai buku, sebagai basis perhitungan. Hasilnya bahkan lebih tinggi dari EVA biasa, mencapai 2.408 T di tahun 2023 karena nilai pasar Mayora lebih kecil dari nilai bukunya, sehingga pasar modal yang dihitung menjadi lebih ringan. Financial value added mengukur nilai yang tercipta setelah memperhitungkan biaya ekonomi aset tetap didepresiasi. FVA positif di seluruh periode, tertinggi pada tahun 2023 yaitu 3.158 T
yang menegaskan bahwa investasi Mayora pada aset tetap terbukti menghasilkan nilai, bukan sekedar beban biaya. Cukup mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Cukup sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Denada Martini. Di sini saya akan menjelaskan tentang Market Value Added (MVA) dan Capital Asset Quality Management, Earnings dan Liquidity, di mana MVA mengukur selisih antara nilai pasar total modal dengan modal yang ditanamkan investor. Uniknya, MVA Mayora negatif di seluruh periode dan makin dalam dari tahun ke tahun. Namun ini perlu dipahami dengan konteks yang tepat. Kondisi ini terjadi bukan karena kinerjanya buruk, melainkan karena harga saham di Mayora per lembar masih rendah, yaitu di bawah 5.000. Sementara nilai buku aset ekuitas sangat besar. EVA dan REVA yang positif membuktikan perusahaan tetap beroperasional secara efisien. Sinyalnya baik, harga saham terus meningkat dari 2.890 ke 3.640, sehingga jika harganya menyesuaikan fundamental, MVA berpotensi berbalik positif. Kemudian kita masuk kepada Capital Asset Quality Management, Earnings dan Liquidity. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang kapital. Rasio kecukupan modal (CAR) Mayora dari 57 sampai 64%, jauh di atas standar 40%, yang artinya perusahaan punya fondasi modal yang kuat. Kemudian aset kualitinya, piutang hanya di 24 sampai 29% dari total aset, yang standarnya itu kurang dari 30%, menunjukkan kualitas tagihan yang terjaga dan resiko kredit yang rendah. Kemudian pada bagian manajemen, NPM berada di 6,3% sampai 9,5%, melampaui standar besar dari 5%, mencerminkan manajemen yang mampu menghasilkan laba bersih yang layak dari setiap rupiah penjualan. Kemudian pada bagian earnings, ROA dan ROI melampaui standar. ROA di atas 5%, sedangkan ROI di atas 12% di seluruh periode, dengan pencapaian terbaik pada tahun 2023 yang menandakan kemampuan menghasilkan laba dari aset dan ekuitas sangat baik. Kemudian pada bagian liquidity, current ratio dan quick ratio jauh di atas standar minimal. Artinya Mayora sangat mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa kesulitan likuiditas. Jadi kesimpulannya, PT Mayora Indah Tbk menunjukkan kinerja keuangan yang solid dan sehat selama 2022 dan sampai 2024. Profitabilitas tumbuh positif, EVA dan REVA konsisten menciptakan nilai ekonomi, dan seluruh dimensi CAMEL berada di atas standar minimal. Satu catatan penting adalah MVA yang masih negatif akibat harga saham yang belum sepenuhnya mencerminkan fundamental perusahaan. Namun, tren kenaikan harga saham memberikan harapan positif ke depannya. Secara singkat, Mayora adalah perusahaan yang operasional dan fundamentalnya sangat kuat, dengan potensi apresiasi nilai pasar yang masih terbuka lebar. Baik, itu saja dari saya.